Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 333. Tidak mungkin. Dia tidak ada dalam daftar, kata Li Ji, menggelengkan kepalanya. Tapi bagaimana jika daftar itu palsu? Tanya Luosu. Peter derai. Suara Fang Qiu terdengar lagi. Keduanya tetap diam sekaligus. Sayangnya, sudah terlambat. Fang Qiu sudah mendengar percakapan mereka. Apakah orang-orang ini benar-benar mencurigai saya? Pikir Fang Qiu. Fang Qiu kemudian segera mulai terkesiap, pura-pura lelah seperti anjing yang kelelahan, lalu melambat dan terus berlari dengan susah payah. Sebenarnya, tidak mengejutkan bahwa mereka akan mencurigai Fang Qiu. Ketika mereka menyelidiki pria misterius itu, mereka mengetahui bahwa dia biasanya muncul pada jam 3 pagi, yang merupakan waktu yang sama ketika Fang Qiu muncul. Selain itu, Fang Qiu berlari selama 1 jam tanpa berhenti dan tampaknya memiliki energi untuk terus berjalan, sehingga mereka tidak bisa tidak curiga padanya. Fang Qiu terengah-engah dan pura-pura kelelahan, berlari selama 2 putaran lagi sambil menjaga pada kecepatan paling lambat. Dia lalu berjalan mengitari Central Lake sebelum pergi ke padang rumput, tempat dia berlatih berdiri setiap hari. Saat itu jam 4 pagi. Ini belum waktunya untuk bertemu Jiang Miaoyu, jadi Fang Qiu tidak berencana untuk pergi ke gedung asrama. Dia hanya berlatih postur berdiri untuk menghabiskan waktu. Lagi pula, dengan begitu banyak orang yang menonton, dia tidak bisa berlatih dengan tenang. Karena dia tidak bisa berlatih seni bela diri, dia pasti punya waktu ekstra. Di rumput. Apakah kamu ingin mengeluarkan perasa? Luosu melanjutkan, tidakkah kamu berpikir hanya ada 1 orang di seluruh sekolah ini yang akan bangun jam 3 AM? Maksudmu, guru-guru? Li Ji bertanya. Ya. Luosu mengangguk setuju. Yah, itu tidak mungkin. Li Ji menggelengkan kepalanya sekaligus. Meskipun guru selalu muncul jam 3 AM, dia selalu muncul di pakaian malamnya berjalan. Fang Qiu mengenakan baju olahraga. Jelas, dia baru bangun pagi untuk berolahraga. Dia tidak terlihat seperti guru, tidak peduli bagaimana aku terlihat. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Luosu menjawab dan siap untuk bergerak. Jangan lakukan itu. Segera, Li Ji menghentikannya dan berkata, jangan lupa misi kami. Kami tidak bisa membuat masalah. Mendengar itu, Luosu berhenti. Sebagai seorang prajurit, dia tahu apa yang paling penting. Karena itu, mereka terus bersembunyi di sana dan menunggu. Pukul 5 AM, beberapa siswa bangun, mulai berlari dan membaca. Akibatnya, ketika mereka baru saja keluar dari asrama dan melihat orang-orang berpakaian hitam di mana-mana di sekolah, para siswa langsung tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang orang-orang ini lakukan? Apakah ada bintang besar datang ke sekolah kami untuk membuat film? Mereka mulai berdiskusi. Para siswa menemukan bahwa para lelaki berbaju hitam menatap mereka, tetapi tidak menghentikan mereka dari melakukan apapun. Karena itu, sepertinya sekolah menjadi lebih ramai. Selain itu, tidak ada yang terjadi. Ketika mereka dalam kebingungan, banyak orang berjalan menuju Central Lake. Semua orang mengikuti Fang Qiu untuk belajar Qigong. Jiang Miaoyu adalah salah satunya. Ketika dia turun, dia menemukan bahwa Fang Qiu tidak datang untuk menjemputnya. Ketika dia melihat bahwa begitu banyak pria berpakaian hitam muncul di kampus, dia tidak bisa menahan sedikit khawatir tentang Fang Qiu. Oleh karena itu, dia mengikuti siswa yang sedang belajar Qigong dan bergegas ke Central Lake untuk melihat apakah Fang Qiu ada di sini. Untungnya, Fang Qiu ada di sana. Oke, ini dia. Ketika semua orang datang ke tempat itu, Fang Qiu segera berhenti dan menyentuh hidungnya, berbicara dengan Jiang Miaoyu, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di sekolah, jadi aku tidak pergi menjemputmu. Saya berharap Anda bisa tinggal di asrama. Saya tidak berharap bahwa Anda masih datang ke sini. Oh, benarkah? Tanya Jiang Miaoyu sambil tersenyum. Ya, Fang Qiu mengangguk. Sementara itu, orang masih berdiskusi. Siapa orang-orang ini berpakaian hitam? Mereka terlihat seperti mata-mata di film. Seseorang yang penting pasti datang ke sekolah kita. Aku pikir begitu. Tapi tembakan besar macam apa yang membawa semua orang ini? Aku pikir mungkin mereka bukan selebritas. Saya tidak melihat begitu banyak orang ketika Xin Zheng kembali ke sekolah. Bahkan Song Yaqi tidak membawa begitu banyak orang ke sini. Ya, aku belum pernah melihat yang seperti ini sepanjang hidupku. Siswa yang belajar Qigong terlibat dalam diskusi yang hangat. Baiklah, semuanya, berdiri. Mendengar komentar semua orang, Fang Qiu membuka mulutnya dan berkata, hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kami di sini untuk berlatih Qigong. Tenang dan santai. Mendengar itu,
semua orang langsung terdiam. Fang Qiu mulai mengajar mereka. Tidak seperti apa yang dia lakukan sebelumnya, Fang Qiu tidak membiarkan mereka melakukan latihan spontan, tetapi membiarkan mereka memahaminya sendiri. Untuk satu hal, dia telah mengajar siswa selama 2 hari, jadi dia tidak harus mengajar mereka sepanjang waktu. Dia hanya perlu membuat mereka merasakan apa itu Qi. Mereka harus belajar untuk menemukan dan mengendalikan Qi sendiri. Jika dia terus mengajari mereka bagaimana melakukannya, mereka tidak akan banyak membaik. Untuk hal lain, dengan begitu banyak mata mengawasi mereka dalam gelap, akan curiga jika Fang Qiu mengarahkan semua orang langsung ke keadaan latihan spontan. Lagi pula, tidak semua orang mampu menyatukan begitu banyak orang untuk mengalami spontanitas. Li Ji dan Luo Su, yang bersembunyi di rerumputan, menyaksikan kerumunan dari kejauhan. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Li Ji bingung. Ini seperti postur berdiri di Qigong, kata Luo Su. Yah, ketika kamu mengatakan itu, memang terlihat seperti itu. Li Ji mengangguk, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi para siswa di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing juga berlatih Qigong. Aku tidak tahu. Luo Su mengerutkan bibir dan berkata, apakah mereka mendapat pelajaran seperti itu? Keduanya berbicara sebentar. Ternyata, mereka tidak memiliki kesimpulan. Ketika matahari terbit dan tidak ada yang memerhatikan, kedua lelaki itu berjalan di sekitar jalur danau tengah seolah-olah mereka hanyalah orang biasa. Mereka menunggu sepanjang malam tanpa bertemu dengan guru misterius itu. Karena mereka tidak dapat bertemu guru-guru, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu. Tidak ada jalan lain. Misi ini baru saja tiba pada mereka. Jika mereka tahu beberapa hari sebelumnya, mereka bisa datang ke sekolah lebih awal. Dengan cara ini, mungkin mereka bisa bertemu tuannya. Pada pukul 8 pagi, orang-orang menutup gerbang sekolah. Beberapa siswa yang pergi bersenang-senang tadi malam diblokir di luar sekolah ketika mereka ingin kembali ke sekolah untuk sarapan. Adapun para guru, mereka semua diatur untuk tinggal di sekolah dan dilarang pulang setelah menerima berita tadi malam. Fang Qiu pergi ke perpustakaan untuk membaca beberapa buku. Dia sekarang sangat peduli dengan akupuntur dan Qigong, jadi setelah sarapan, dia langsung pergi ke perpustakaan untuk mencari buku semacam ini. Tepat ketika Fang Qiu asyik dengan buku-bukunya, tiba-tiba ada keributan di perpustakaan. Apakah kamu mendengar tentang latar belakang yang kuat dari orang-orang berpakaian hitam? Apa yang sedang terjadi? Ada berita. Ya, tadi, aku mendengar berita bahwa seorang pensiunan kepala pemerintahan akan memeriksa sekolah. Ketika itu keluar, tiba-tiba seluruh perpustakaan menjadi gempar. Sementara itu, berita bahwa salah satu kepala pemerintahan yang peringkat ke-7 akan datang untuk memeriksa sekolah juga menyebar dengan cepat ke seluruh sekolah. Itu menimbulkan sensasi di sekolah ketika orang-orang mendengar berita itu. Meskipun sudah pensiun, dia tetaplah orang yang merupakan salah satu kepala pemerintahan. Berapa banyak kepala pemerintahan yang dimiliki suatu negara? Dan dia bahkan orang yang memberikan kontribusi luar biasa kepada negara dengan reputasi baik. Bagaimana mungkin bintang-bintang pop itu dapat dibandingkan dengan salah satu kepala pemerintahan? Itu salah satu kepala pemerintahan. Ya dewa, apa aku bermimpi? Ini memang pukulan besar. Tidak heran jika begitu banyak orang muncul di sekolah, mereka perlu melindungi pria itu. Bas, di perpustakaan, ponsel di saku celana Fang Qiu tiba-tiba bergetar. Dia mengeluarkan teleponnya dan melihatnya. Itu adalah guru kelasnya, Liu Feifei. Halo. Fang Qiu menjawab telepon. Fang Qiu, kamu di mana sekarang? Liu Feifei bertanya langsung. Perpustakaan, jawab Fang Qiu. Kembalilah ke ruang kelas dan dapatkan pelajarannya sekarang, katanya. Saya pikir saya tidak perlu pergi ke kelas setelah saya lulus ujian, Fang Qiu bertanya dengan bingung. Kamu dapat melewati kelas kapan saja kecuali hari ini kecuali kamu ingin mengikuti kursus kembali. Liu Feifei mengancamnya dengan ketat. Baiklah. Fang Qiu mengerutkan bibirnya dengan muram dan berkata, ini 10 menit hingga pukul 8.30 di kelas pagi. Saya akan berada di sana sekarang. Dengan buku di tangannya, Fang Qiu bangkit dari kursi dan pergi. Dikawal oleh beberapa mobil hitam, sebuah mobil hitam biasa melaju ke sekolah dan berhenti di area yang kosong. Sekelompok orang melompat keluar dari mobil dan membuka pintu belakang sedan hitam. Seorang lelaki tua keluar dari mobil. Dia berpakaian abu-abu dan putih, yang terlihat seperti seragam masa perang. Dia bersemangat. Meskipun rambut dan janggutnya berwarna abu-abu, dia tetap terlihat bermartabat. Di bawah perlindungan sekelompok orang, tuan tua itu mulai berjalan-jalan di sekitar sekolah. Para pemimpin sekolah telah menunggunya dan berdiri dalam barisan. Di bawah bimbingan Chen Yinseng,
Pria tua itu pertama-tama melihat ke laboratorium sekolah, lalu menoleh ke gedung pengajaran, dan kemudian pergi ke perpustakaan untuk melihat-lihat. Akhirnya, ketika dia sampai di pintu kelas Fang Qiyu, bel berbunyi. Pria tua itu melihat ke dalam kelas dan kemudian langsung masuk, mengamati dan mendengarkan kelas di samping pintu. Hasilnya, semua mata siswa menjadi cerah ketika mereka melihat orang tua itu. Guru itu tersenyum masam, gemetar dan mengajar kelas dengan sangat antusias. Pria tua itu sedang mengamati kelas, yang membuat para pemimpin sekolah gelisah. Ketika kelas selesai, Chen Yinseng bergegas ke depan ke orang tua itu dan bertanya dengan suara rendah dengan hati-hati, bisakah Anda mengatakan beberapa patah kata kepada para siswa? Baiklah. Pria tua itu tersenyum dan mengangguk, lalu naik ke mimbar. Menyapu kelas, lelaki tua itu berkata, pengobatan Tiongkok adalah warisan budaya 5.000 tahun, yang merupakan budaya dan kebanggaan nasional kita. Siswa, kamu masih sangat muda. Karena Anda memilih obat sebagai jurusan Anda, itu berarti Anda telah memilih tradisi medis Cina kami. Saya harap Anda dapat melakukan upaya untuk menjadi pilar negara kita dan berjuang untuk kepentingan pasien, untuk kepentingan Cina dan umat manusia. Tepuk tangan meriah. Semua siswa dan pemimpin sekolah bertepuk tangan penuh semangat. Di baris terakhir kelas, Fang Qiyu menyetujui semua yang dikatakan orang tua itu. Tapi ada yang aneh. Dia selalu merasa bahwa mata lelaki tua itu menimpanya sesekali, yang membuatnya sangat bingung. Dan salah satu hal yang paling mengejutkannya adalah banyak personel keamanan di sekitar lelaki tua itu adalah praktisi seni bela diri yang kuat di tingkat unggul bela diri. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 334. Setelah pidatonya, komandan tua berjalan keluar dari kelas dengan tepuk tangan dari seluruh kelas. Di ambang pintu, Chen Yinseng berdiri dengan hormat. Kepala sekolah Chen. Berjalan keluar dari ruang kelas, komandan tua memandang Chen Yinseng dengan senyum di wajahnya. Aku dengar ada Gunung Yaowang di sekolahmu. Bolehkah saya melihat-lihat? Tentu saja, tolong ikut aku. Chen Yinseng segera setuju. Pada saat ini, seorang pria parubaya mengenakan jas tiba-tiba berjalan ke komandan tua, berbisik. Komandan, saya telah mengamati lokasi Gunung Yaowang. Ada hutan lebat. Mungkin kita bisa melakukan tur di ruang terbuka. Sebaiknya kita tidak pergi jauh ke hutan dan padang rumput, kata pria parubaya itu serius kepada komandan tua. Namun, mendengar apa yang dia katakan, komandan tua itu berkata sambil tersenyum, mungkin aku seharusnya tidak pergi kemanapun. Pria parubaya itu membeku. Dia adalah kepala keamanan pada inspeksi ini, jadi dia harus memperhitungkan ancaman apapun agar komandan lama itu tetap aman. Namun, komandan tua itu sepertinya tidak senang dengan hal itu. Hanya satu kehidupan. Melihat kepala keamanan, komandan tua itu berkata dengan acuh tak acuh, saya telah berada di medan perang dan saya selamat. Apakah Anda pikir saya akan takut mati? Yah, kepala keamanan merenung sejenak dan berkata, Komandan, tentu saja, saya tidak berani membatasi kebebasan Anda, tetapi situasinya istimewa. Saya harap Anda selalu bisa tetap waspada. Dan aku tidak akan pernah membiarkanmu keluar dari hadapanku. Meskipun mereka telah dengan cermat memeriksa seluruh sekolah dan Gunung Yaowang tadi malam, kepala keamanan masih khawatir tentang keselamatan komandan. Itulah yang aku bicarakan. Komandan tua itu tersenyum dan mengangguk, berjalan menuju gunung. Chen Yinseng mengikuti di belakang. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk sedikit lebih dekat dengan komandan. Benar-benar terisolasi oleh personel keamanan, Chen Yinseng kadang-kadang bisa berbicara dengan komandan hanya dengan berjingkat-jingkat dan menatapnya dari atas bahu petugas keamanan. Berjalan keluar dari gedung pengajaran, sekelompok orang segera datang ke kaki Gunung Yaowang. Ada jalan setapak menuju kantor pengawas, yang berada di tengah bukit. Berjalan di jalan setapak, komandan tua itu berkata, bagus. Saya bisa mencium aroma herbal di jalan. Saat dia berjalan, dia menganggukkan kepalanya dengan puas dan melanjutkan, ini adalah obat herbal asli yang diberikan oleh alam. Kita harus mempromosikan metode penanaman dan manajemen ini, yang dapat membuat obat herbal tumbuh secara alami. Itu tidak hanya dapat memperindah tanah air kita tetapi juga dapat menumbuhkan tanaman obat yang berharga, yang dapat sangat membantu menghijaukan lingkungan. Kita tidak bisa melewatkan hal yang begitu baik. Semua orang mengangguk. Namun, kepala keamanan itu mengerutkan kening. Dia tampaknya tidak mendengarkan sama sekali, tetapi berkonsentrasi pada pohon dan rumput di sekitarnya. Alasan mengapa gunung itu tertutupi oleh vegetasi hijau yang subur adalah karena danau tengah menyediakan pasokan air yang cukup tidak jauh. Selain itu, ini adalah tempat di mana obat itu ditanam. Untuk memastikan khasiat obat,
pengawas Gunung Yaowang sering melakukan sesuatu untuk membuat tanah subur, seperti menggunakan beberapa pupuk alami bebas polusi dan sebagainya. Meskipun terlihat cukup menyenangkan, itulah yang membuatnya begitu mudah disembunyikan di hutan ini. Tempat seperti ini adalah yang paling berbahaya. Untungnya, ada cukup banyak petugas keamanan. Mereka menjadikan komandan lama sebagai pusat, mengelilinginya dari segala arah sambil menyisakan cukup ruang pribadi untuknya pada saat bersamaan. Setelah beberapa saat, sekelompok orang datang setengah jalan ke atas gunung. Untuk memudahkan manajemen, ruang terbuka dibangun di sini. Ada beberapa bidang pengobatan selain dari kantor pengawas Gunung Yaowang. Saat ini, Zhu Benzeng dan dua anak lelaki lainnya sedang membantu melakukan pekerjaan di sana. Adapun ramuan liar di hutan, pengawas tidak akan pernah membiarkan mereka mendekati mereka. Tempat yang bagus. Berdiri di ruang terbuka, komandan tua itu berseru, dengan udara segar seperti itu, aku merasa seperti kita berada di tanah yang sangat indah. Akan lebih bagus jika saya bisa tinggal di tempat seperti ini. Sayang sekali. Mendengar itu, semua orang tersenyum kecut. Meskipun sudah pensiun, sejak hari ia resmi menjadi salah satu kepala negara, ia tidak bisa melakukan apa saja yang ia inginkan. Baginya, itu hanya akan menjadi mimpi untuk menjalani kehidupan yang tenang di pegunungan. Tidak ada yang aneh dengan perjalanan itu, jadi kepala keamanan akhirnya lega sementara petugas keamanan lainnya masih sangat berhati-hati. Ayo, mari kita pergi ke bidang medis. Komandan tua itu dalam suasana hati yang baik, jadi dia berjalan menuju bidang medis. Orang-orang mengikuti di belakang. Tapi kemudian, puff, terdengar suara samar. Itu adalah tembakan. Itu adalah tembakan yang dibungkam. Awas! Ketika banyak orang tidak mendengar suara tembakan, seorang pria muda mengenakan seragam militer segera merasakan bahaya begitu dia mendengar suara tembakan. Karena itu, dia bergegas maju dan menutupi komandan tua yang akan mengambil langkah, melemparkannya ke tanah. Sementara itu, peluru mendarat di tanah kuning di depan komandan, menyebabkan ledakan debu kuning. Buka matamu. Wajah kepala keamanan itu jatuh. Itu sangat dekat. Segera dia membuka mulutnya, lindungi komandan lama. Ketika itu keluar, lebih dari selusin personel keamanan di sekitar segera berkumpul dalam kelompok, mengelilingi komandan. Bahkan rambutnya tidak terlihat. Pada saat ini, komandan tua yang dilindungi oleh kerumunan segera bekerja sama dengan personel keamanan dan mulai mundur. Ketika mereka mundur, kepala keamanan memegang interkom di tangannya, memerintahkan, Tim A, Tim B, mengelilingi Gunung Yaowang sekarang. Tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini, bahkan seekor lalat pun tidak. Dalam sekejap mata, Gunung Yaowang benar-benar dikelilingi. Di bawah perlindungan personel keamanan, komandan lama kembali ke mobil. Atur ruang aman sekarang tanpa medan rumit atau bangunan di sekitar, lebih disukai di daerah terbuka, kepala keamanan bertanya kepada Chen Yinseng. Mendengar itu, Chen Yinseng langsung menjawab, ada ruang konferensi untuk kepala sekolah, yang biasanya tidak digunakan tanpa bangunan atau tanaman dalam jarak 20 meter. Tolong, memimpin jalan, kepala keamanan bertanya. Chen Yinseng tidak berani mengabaikannya. Suatu kehormatan besar bahwa komandan tua itu dapat pergi berkeliling untuk memeriksa sekolah. Tetapi Chen tidak pernah menyangka bahwa dia akan diserang di sekolah. Ketika serangan itu terjadi, wajah Chen Yinseng memucat ketakutan. Apa yang harus dia lakukan jika sesuatu terjadi pada komandan lama? Kantor kepala sekolah berada di lantai pertama gedung staf. Dengan Chen Yinseng memimpin, kepala keamanan memberikan pengamatan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap orang-orang di sekitarnya sebelum dia meminta seseorang untuk melindungi komandan untuk masuk ke kantor. Tempat ini terlalu berbahaya. Semuanya, awasi semua hal yang mencurigakan. Kepala keamanan memerintahkan ketika wajahnya menjadi gelap. Lusinan orang segera mengepung ruang konferensi dari semua sisi, membentuk barisan yang sangat kuat. Chen Yinseng benar. Memang benar ada ruang terbuka 20 meter di sekitar ruang konferensi, tetapi ada bunga berdiri 25 meter, mengajar bangunan 100 meter dan asrama mahasiswa 500 meter. Yang paling penting, ada 2 lantai lagi di atas ruang konferensi ini. Kepala keamanan hanya bisa menugaskan satu tim ke lantai 2 dan 3. Sementara itu, ia segera menarik gorden dan jendela ruang rapat sepenuhnya tertutup, sehingga tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalam ruangan. Oke, jangan khawatir. Di ruang konferensi, komandan tua memandang kepala keamanan dan berkata sambil tersenyum, kamu lihat. Aku masih di sini. Tetapi saya tidak berharap hal seperti ini terjadi di sekolah. Apapun yang diperlukan, pastikan tidak ada yang terluka. Yang paling penting adalah melindungi keselamatan para siswa. Jangan ganggu siswa. Mengerti. Kepala keamanan mengangguk.
Kita bisa yakin bahwa si penembak bersembunyi di gunung. Saya telah memerintahkan untuk memblokir Gunung Yaowang. Tapi kami tidak dapat menemukan posisi penembak saat ini. Jika kita bergegas sekarang, aku khawatir kita dapat menyebabkan korban yang tidak perlu. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Komandan tua itu mengangguk. Selain itu, kita tidak tahu apakah kita berurusan dengan satu orang atau kelompok, jadi kita harus membiarkanmu beristirahat di sini untuk saat ini. Saya punya 2 tim yang sedang mencari tempat lain di sekolah. Pada titik ini, Kepala Keamanan menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, Komandan. Saya tidak akan pernah membiarkan penembak lolos dengan ini, tidak peduli dia sendirian atau bersama kelompok." Ada apa? Di gedung pengajaran, beberapa siswa yang duduk di jendela tiba-tiba mulai berdiskusi. Saya melihat komandan tua itu dikelilingi oleh selusin orang. Mereka berlari turun dari Gunung Yaowang dan kembali ke mobil. Kamu melihat. Di tengah percakapan, semua orang melihat keluar jendela. Mereka melihat barisan tingkat pertama yang baru dibentuk di sekitar kantor kepala sekolah. Ya dewa. Seseorang menyerang komandan lama. Sial. Apakah seseorang benar-benar membunuh komandan? Dia orang yang baik. Bagaimana bisa ada orang yang menumpangkan tangan padanya? Apakah itu benar? Mendengar diskusi teman-teman sekelasnya, Fang Qiyu yang duduk di baris terakhir berbalik untuk melihat keluar jendela. Dia sedikit mengerutkan kening dan kemudian terus mendengarkan gurunya. Setelah mencari beberapa saat, Kepala Keamanan telah memutuskan bahwa penembak itu sendirian. Mereka tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa di tempat lain di kampus. Di ruang konferensi, Kepala Keamanan berjanji kepada Komandan, "Komandan, silakan beristirahat di sini sebentar. Aku akan pergi ke gunung dan memburu orang yang berani menembakmu." Baiklah. Komandan tua itu mengangguk dan berkata, "Ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Apapun yang diperlukan, kita harus menjaga keamanan para siswa. Kami tidak bisa membiarkan apapun membahayakan siswa." "Ya Pak." Kepala Keamanan mengangguk dan bergegas ke Gunung Yaowang. Tim C, Tim D, maju bersama Tim A dan Tim B. Cari tahu penembaknya bahkan jika Anda perlu menggali seluruh gunung. Sesampainya di Gunung Yaowang, Kepala Keamanan juga memimpin di depan sambil memberi perintah, diikuti oleh anggota 4 tim elit. Mereka berbaris ke Gunung Yaowang langkah demi langkah. Banyak dari orang-orang ini adalah praktisi. Di bawah arahan orang yang bertanggung jawab, keempat tim semakin mendekati puncak dan mempersempit area pencarian mereka. Tetapi ketika mereka tiba setengah dari puncak gunung tempat komandan lama diserang, tidak ada yang ditemukan. Ketika mereka terus mencari, lingkaran itu menyempit ke sepertiga dari jalan ke puncak gunung, dan sebuah teriakan tiba-tiba terdengar.